Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waon SPD, Pelaksana Kepala Sekolah pada SMP Negeri 5 Buton, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini, saya akan menampilkan tugas aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ada dua kegiatan dalam aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu melakukan diseminasi konsep budaya positif pada rekan guru di sekolah, dan penerapan pemahaman peserta didik dengan pembentukan keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya sehingga kita diberi kesehatan pada siang ini dalam mengikuti kegiatan yang saya lakukan, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Dan tanpa pula kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliaulah sehingga kita berada dalam keadaan Islam. Ya. Bapak Ibu guru SMP Negeri 5 Buton, terima kasih atas kesediaannya atau kehadirannya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Diseminasi budaya positif di sekolah ini adalah merupakan tugas modul 1.4 yang akan diselesaikan oleh CGP, peserta CGP, dan saya adalah peserta CGP dari Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, angkatan yang ke-11. Ya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mau melihat materi tentang budaya positif, mungkin Bapak Ibu ada terlintas di benak Bapak itu bahwa apa itu budaya positif, ya? Kira-kira apa itu budaya positif dan mengapa budaya positif ini kita perlu terapkan di sekolah, ya? Mungkin ada yang bisa menjawab apa itu budaya positif. Kalau tidak ada, kita lihat ya, di sini saya sudah tampilkan itu tentang budaya positif, konsep budaya positif, bahwa budaya positif di sekolah itu merupakan suatu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang positif yang biasa diterapkan di sekolah, di mana kebiasaan-kebiasaan positif itu dia berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi contoh-contoh budaya positif di sekolah itu apa-apa? Misalnya di sini ini ada nilai religius dengan membuat keyakinan kelas, keyakinan akan ajaran agama yang diterapkan, terus menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, dan sopan. Itu merupakan contoh-contoh penerapan budaya positif di sekolah. Pembiasaan saling membantu dan gotong royong, pembiasaan menghargai pendapat, sikap disiplin, refleksi diri. Refleksi diri ini penting sekali karena dengan refleksi diri ini kita akan bisa merefleksi diri ini kita bisa memperbaiki diri kita supaya menjadi yang lebih baik lagi. Terus jujur, toleransi, dan bertanggung jawab. Tapi tidak menutup kemungkinan yang saya tulis ini Bapak Ibu ada juga contoh-contoh budaya positif yang akan kita dapat di sekolah. Terus sehingga setelah siswa tersebut atau budaya positif yang terwujud di sekolah akan terwujud, ya. Ini budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan budaya positif ini diwujudkan di sekolah itu dengan cara menerapkan konsep-konsep inti dari konsep budaya positif ini, yaitu tentang disiplin positif, terus motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol diri sebagai seorang guru, terus memilih nilai-nilai kebajikan dalam membuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Nah, sekarang kita lihat dulu konsep penerapan konsep-konsep inti dari budaya positif. Yang pertama tadi yaitu disiplin positif dulu. Jadi disiplin positif ini, dalam menerapkan disiplin positif ini ada perubahan paradigma. Kelihatan yang ini Bapak Ibu. Ada perubahan ini kelihatan ya. Bisa. Ada perubahan paradigma dalam
dalam menangani siswa yang bermasalah. Biasanya itu perubahan paradigma itu dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Sebelum kita melihat perubahan paradigma ini, kita bertanya dulu ini dalam diri kita, apakah kita bisa mengontrol seseorang? Kalau misalkan siswa melakukan kesalahan, kita bisa kontrol sikapnya siswa itu supaya sesuai dengan perilakunya kita atau sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Ya, jadi paradigma yang ada perubahan dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus respon yang mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang lain itu agar sama pandangannya dengan kita. Itu adalah stimulus respon. Atau perilaku buruk yang dilakukan oleh anak didik kita itu merupakan suatu kesalahan. Itu adalah stimulus respon yang selama ini kita pahami. Ternyata stimulus respon ini yang mengalami perubahan bahwa menjadi teori kontrol, bahwa kita tidak mencoba mengubah orang lain itu supaya pandangannya sama dengan kita, tapi kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Terus yang kedua, perilaku buruk yang dilakukan oleh orang yang dilakukan oleh sebagai peserta didik di sekolah itu kita anggap sebagai suatu kesalahan. Itu akan berubah menjadi ternyata semua perilaku yang terjadi itu memiliki tujuan. Kenapa anak-anak itu melakukan suatu perilaku buruk itu kan ada alasan tertentu. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus memahami alasan-alasan dari kesalahan yang dibuat oleh anak didik. Jangan kita anggap bahwa itu merupakan perihal yang sangat buruk, jangan. Ya, kita harus memahami dulu apa alasannya. Terus yang berikutnya, stimulus responnya bahwa orang lain bisa mengontrol saya atau saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini paradigma ini dia berubah menjadi teori kontrol bahwa ternyata yang mengontrol diri kita itu bukan orang lain, tapi hanya kita diri sendiri. Atau kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita hanya bisa memahami. Ya, begitu. Itu dalam menerapkan perubahan disiplin positif dengan memahami paradigma perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi stimulus respon, teori kontrol. Sehingga dari perubahan paradigma tadi kita bisa ambil suatu kesimpulan bahwa disiplin positif itu dapat memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi peserta didik itu dalam melakukan suatu kesalahan itu dia bisa memahami dan mengontrol dirinya sehingga dia bisa lakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati dirinya dan orang lain. Jadi disiplin positif ini dia lebih mengarah pada disiplin diri dalam mengontrol diri. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Dan disiplin positif ini dapat membuat anak menyadari dan memahami setiap kesalahannya berdasarkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya, bukan karena paksaan atau hukuman. Nah, sekarang kita bahas tadi atau kita sudah bicarakan tentang motivasi. Kita lihat nih perilaku konsep yang kedua, konsep inti disiplin positif budaya positif yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum dan penghargaan. Untuk mewujudkan disiplin positif, maka seorang guru harus memahami 3 motivasi perilaku manusia. Ya, itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menjadi hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan yang mereka percaya atau yakini. Jadi biasanya anak-anak itu dalam melakukan pelanggaran itu biasanya dia melakukan disiplin itu motivasinya apa? Saya harus datang tepat waktu, motivasi saya supaya untuk menghindari menghindari hukuman atau supaya mendapatkan penghargaan. Ya. Jadi kita sebagai seorang guru dan kita mengenai dulu ini apa motivasi anak dalam melakukan disiplin itu. Kalau peserta didik kita itu dia melakukan motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi ini yang muncul pada peserta didiknya adalah motivasi yang muncul dari luar. Artinya
motivasi ini bukan dia muncul dari dalam, tapi dari luar, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Tapi jika peserta didik itu dia melakukan motivasi itu, dia berada pada nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, berarti motivasi peserta didik dalam menerapkan mewujudkan disiplin itu dia berasal dari dirinya, dari dalam diri sendiri, atau disebut jadi motivasi intrinsik atau sebagai internal. Ya. Jadi penghargaan itu biasanya kalau kita melakukan proses belajar mengajar atau ulangan, siapa yang nilainya bagus atau siapa yang peringkatnya bagus, biasanya kita kasih kita kasihkan penghargaan, ya. Atau misalkan orang yang melakukan pelanggaran, kita kasih hukuman, ya. Sehingga siswa tersebut biasanya dia melakukan perubahan itu berdasarkan pada motivasi yang pertama dan yang kedua. Nah, jadi kita lihat dulu apa dampak dari penghargaan atau hukuman-hukuman yang kita berikan. Ya. Biasanya anak dalam menerapkan disiplin itu dengan motivasi yang pertama yang kedua itu, biasanya itu selain tadi motivasinya berasal dari luar, itu pengaruhnya pada anak itu dia hanya jangka pendek atau hanya sementara. Kapan hukuman itu tidak ada, berarti anak itu tidak akan melakukan disiplin lagi. Kapan imbalan itu tidak ada, berarti anak itu tidak lagi melakukan disiplin. Makanya dia bersifat hanya sementara. Sementara kalau motivasinya itu dan melakukan disiplin itu karena dia berada nomor 3 ini, ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, maka biasanya ini dalam melakukan satu disiplin atau nilai-nilai kebajikan ini, biasanya itu akan berdampak pada jangka panjang. Jadi biasanya kenapa kita harus hindari suatu penghargaan atau hukuman dalam mengapresiasi siswa? Karena pertama, penghargaan itu selain dia berlaku pada jangka pendek, dia juga dapat merusak hubungan. Kenapa dia merusak hubungan? Karena biasanya kalau ada penghargaan itu ada terjadi proses persaingan antara siswa di dalam kelas itu, karena masing-masing memperebutkan supaya mendapat penghargaan. Jadi kayaknya berteman, misalnya si A dengan si B sudah berteman dengan baik, tapi karena ada penghargaan yang kita berikan, ada perasaan iri yang muncul di situ pada temannya. Jangan sampai dia dapat penghargaan atau jadi sehingga saya harus berbuat seperti ini. Jadi makanya dikatakan penghargaan dapat merusak hubungan. Yang kedua, penghargaan itu dapat juga merupakan hukuman, dapat menghukum. Kenapa dia menghukum? Karena penghargaan ini dia menghukum orang-orang yang tidak mendapat penghargaan. Ya, jadi kalau misalnya orang yang mendapat penghargaan kan dia misalnya karena dapat juara atau peringkat 1, dia dapat misalnya uang 100.000. Jadi secara tidak langsung itu orang-orang yang tidak mendapat penghargaan itu akan merasa berkecil hati atau merasa minder atau merasa dihukum dia karena tidak mendapatkan juara sehingga dia tidak mendapat hadiah itu. Makanya mengapa penghargaan itu perlu juga dihindari. Terus yang berikutnya, penghargaan itu dapat mematikan kreativitas peserta didik. Terus selanjutnya, Bapak Ibu, selain setelah kita memahami tentang dampak dari penghargaan dan pemberian hukuman dan penerapan disiplin positif ini, biasanya ini ada terlintas di benak kita atau suatu pertanyaan yang menurut Bapak Ibu kira-kira setuju atau tidak? Bahwa yang pertama, hukuman di sekolah itu dapat mendisiplinkan anak, ya? Betul atau setuju atau tidak? Kalau ternyata hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, menurut Bapak Ibu? Tidak ya? Iya. Terus selanjutnya, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Hukuman yang bagus. Nanti kita lihat ya. Terus memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tadi penghargaan tadi selain dia merusak hubungan, dia juga dapat
berupa hukuman untuk orang-orang yang tidak mendapatkan penghargaan. Ya. Terus yang berikutnya, membuat anak merasa bersalah, memberikan dampak lebih ringan dibanding dengan menghukum. Ya. Jadi kalau misalkan kita membuat anak merasa bersalah, berarti secara psikologi, ya, psikologi anak tersebut akan terbebani. Nah, jadi sebaiknya pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan ini kita sebagai seorang pendidik kita hindari, ya, untuk kita hindari dan kita berusaha untuk mengembangkan nilai-nilai yang kebajikan itu berdasarkan atas motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Ya. Terus kita lihat yang berikutnya, konsep budaya positif yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Jadi di sini muncul pertanyaan, kenapa sih harus keyakinan bukan peraturan kelas? Kenapa peraturan kelas sudah ada harus keyakinan lagi? Ya. Nah, jadi kayaknya aturan-aturan ini bagaimana sih sudah ada peraturan tapi kita hapus lagi peraturan kelas harus menjadi keyakinan kelas. Ya. Ya alasannya ini, karena keyakinan kelas itu dapat mendukung motivasi intrinsik anak sehingga anak kita itu kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan motivasi intrinsiknya. Jadi kalau misalkan peraturan itu, iya anak itu udah mengikuti tapi karena dia ada rasa takut. Tidak boleh kamu berpakaian begini, dia ikuti tapi hanya rasa takut. Kapan sanksi yang kita berikan tidak kita berikan, berarti anak itu akan kembali lagi kepada sikap yang awalnya. Jadi makanya kita lebih mengarah kepada penanaman keyakinan. Keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita buat suatu kalimat yang positif, terus kita ajak anak itu untuk meyakini kalimat itu sehingga dia bisa laksanakan dengan penuh tanggung jawab tanpa ada paksaan, tanpa ada beban bahwa saya akan dihukum, saya akan dikena sanksi atau begitu dan seterusnya. Jadi makanya kita buat suatu keyakinan, kita buat dulu kesepakatan, terus kesepakatan itu kita jadikan suatu keyakinan. Terus biasanya ini contoh-contoh keyakinannya dengan nilai dari kebajikan itu, misalnya tadi tanggung jawab, ya. Misalnya dilarang mengganggu orang lain, itu berarti tata tertibnya atau peraturan. Tapi kita buat kalimat dilarang mengganggu orang lain itu menjadi suatu keyakinan, yaitu keyakinan menanamkan keyakinan pada diri anak bahwa di sini kita tanamkan nilai-nilai menghormati dan menghargai orang lain atau menghormati dan menghargai diri sendiri. Artinya dilarang melakukan kekerasan, ya. Berarti kita harus menghormati orang lain. Kita tanamkan begitu. Atau dilarang menggunakan narkoba, dilarang merokok, dilarang meminum minuman keras. Kita tanamkan keyakinan pada peserta tadi bahwa menggunakan narkoba atau menggunakan minuman keras itu akan mengganggu kesehatan. Jadi sehingga setelah siswa meyakini, oh ternyata yang itu dapat mengganggu kesehatan saya, diyakini dapat mengganggu kesehatannya, sehingga muncul dalam dirinya untuk tidak menggunakan narkoba atau untuk tidak merokok. Jadi kalau kita larang-larang saja, yang menggunakan narkoba nanti disuruh push up. Nah, itu istilahnya sejenis peraturan, anak itu dia ikuti itu, cuma kapan kita lengah dalam menerapkan aturan itu, maka anak tersebut akan melaksanakan kembali kesalahan yang sama. Makanya kita buat suatu keyakinan, kita tambah suatu keyakinan. Jadi kita sebagai seorang pendidik, tanggung jawab kita besar, ya. Jadi kenapa tanggung jawab kita besar? Karena dia sebagai seorang pendidik itu dia berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah melalui kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Jadi kita buat keyakinan itu, kesepakatan kelas itu kita sepakati bersama. Jangan kita yang buat. Kalau kita yang buat berarti adalah tata tertib. Jadi kalau siswa sendiri yang harus buat, kalau mereka langgar, berarti mereka melanggar keyakinan mereka sendiri, ya. Kemarin itu waktu saya mencoba buat keyakinan kelas di kelas 9A, ada yang tulis begini, bisa memanjangkan rambut tapi harus rapi. Oh ini bagus, cuman ada persyaratannya, panjang rambutnya itu batas ukurannya berapa, jangan sampai kau panjangkan rambutmu ini yang laki-laki yang minta begitu kemarin. Jangan sampai kau kasih panjang rambutnya seperti rambutnya perempuan, yang penting rapi, ya kita lihat.
lihat dulu sesuai dengan norma atau tidak. Nah, begitu saya sampaikan. Nah, terus selanjutnya ini contoh-contoh kesepakatan kelas yang dibuat, yang saya lihat. Misalnya ini kesepakatan kelas di TK Dharma Wanita Persatuan. Ini yang pertama, kelihatannya datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Jadi kesepakatan, jadi setiap orang atau setiap siswa yang datang harus tepat waktu, baik datang di sekolah maupun dalam ruangan kelas. Ya, kalau kesepakatan ini sudah dibuat bersama guru, berarti guru juga dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas harus tepat waktu juga. Jangan sampai kita diprotes anak-anak, bagaimana kesepakatannya kita sudah sepakati bahwa datang tepat waktu, ternyata ibu gurunya yang langgar. Ya. Terus yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Jadi ada tekanan di sini yang dibagikan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, sebelum dan sesudah memulai kegiatan, sesudah mengikuti kegiatan. Aktif dalam proses pembelajaran. Tertib di sini yang tertib dalam pakaian, tertib dalam pokoknya tertib secara keseluruhan di sini. Ini contoh, ini salah satu contoh. Bapak Ibu juga bisa nanti membuat kesepakatan kelas antara dengan siswa, tergantung nilai-nilai keyakinan apa yang dijadikan. Ini sebatas contoh dari keyakinan tadi yang saya sudah mungkin sudah tampilkan, seperti keyakinan pertama beriman dan bertaat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya penjabarannya apa? Saya mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas, memberikan salam ketika bertemu dengan guru, orang tua atau sesama teman, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu adalah merupakan nilai kebajikan dari beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus nilai kebajikan itu misalnya kita harus anak-anak disiplin. Bagaimana kalau anak supaya disiplin? Maka datang di sekolah atau masuk ke kelas tepat waktu. Jadi kita jangan terus bahwa dilarang terlambat datang ke sekolah atau tidak boleh datang terlambat, seperti itu merupakan suatu tata tertib ya, bukan suatu nilai-nilai keyakinan yang akan dijalankan atau akan dilaksanakan oleh anak didik kita. Nah, terus yang berikutnya, konsep budaya positif yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, pada umumnya itu seseorang itu melakukan suatu kesalahan atau melakukan tindakan itu karena ada alasan tertentu. Jadi alasan itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kebutuhan itu biasanya ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. 1, 2, 3, 4. Ini kebutuhan untuk menjadi penguasa. Ya, misalnya ini yang penguasa untuk orang-orang yang preman-preman, maksudnya bukan preman tapi misalnya jadi ketua geng, dia melakukan itu tujuannya untuk menjadi penguasa di lingkungannya. Terus untuk kesenangan, misalnya dia ingin menyanyi atau bagaimana, tujuannya apa? Jadi kita mengamati anak didik melakukan suatu kesalahan itu, kita harus pahami dulu maksudnya atau maksud dari siswa tersebut melakukan kesalahan, apakah untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk apa. Jadi ada 5 ya, untuk bertahan hidup, supaya mendapatkan kasih sayang, supaya rasa diterima, untuk kebebasan, kesenangan, dan kemanusiaan. Jadi seorang guru, dalam hal ini kita sebagai guru, perlu memperhatikan 5 kebutuhan dasar ini dalam proses pembelajaran. Karena ketika kelima dasar kebutuhan ini tidak terpenuhi secara memadai, maka murid kita itu akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Maaf ya Ibu, saya salah sebut tadi ya. Seorang guru perlu memperhatikan 5 kebutuhan dasar dalam proses pembelajaran, karena ketika kelima dasar kebutuhan dasar ini terpenuhi secara memadai, maka murid kita akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka siswa kita akan mengalami emosional negatif
seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang lebih bertentangan lagi dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai peraturan. Selanjutnya, restitusi dalam posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, ya, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi kelima posisi kontrol ini kita tempatkan diri kita, Bapak Ibu, di posisi mana yang bagusnya, ya. Kalau sebagai penghukum, ini biasanya dia menggunakan hukuman-hukuman dalam bentuk hukuman fisik dan biasanya dalam bentuk mengancam, ya. Terus yang kedua, kalau sebagai merasa bersalah, biasanya kita mengenai masalah itu kita membuat anak-anak itu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang membuat anak itu merasa bersalah, dan itu akan menyakitkan, ya, secara psikologi, sama dengan menghukum tadi. Terus yang berikutnya sebagai teman, biasanya dia dalam bentuk bujukan-bujukan menangani masalah siswa atau menangani masalah siswa itu dalam bentuk bujukan. Terus yang berikutnya sebagai manajer. Kalau sebagai manajer ini murid dipersilakan untuk mempertanggungjawab perilaku dan perilakunya sehingga murid tersebut dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi siswa diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Setelah dia mempertanggungjawabkan perilakunya, dia menemukan solusi apa yang harus dilakukan supaya permasalahan itu teratasi sendiri. Jadi kita sebagai guru hanya mengarahkan, itu posisi kita sebagai manajer. Kalau sebagai pemantau, kita selalu memantau setiap tindak perilaku anak berdasarkan aturan-aturan atau berdasarkan tata tertib yang sudah ada. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang bagus digunakan digunakan sebagai seorang pendidik jadi mewujudkan budaya positif tadi? Kira-kira di posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, manajer atau pemantau? Sebagai teman atau manajer. Jadi yang bagus sebagai manajer, ya, sebagai manajer atau teman. Tapi yang lebih bagus adalah sebagai manajer, ya. Jadi kalau sebagai penghukum, misalnya gurunya itu dia berbuat itu kayak marah-marah atau membuat berasa bersalah, dia menceramai, dia mengatakan seharusnya kamu jangan begini, saya kecewa kalau kamu begini seperti begini, itu membuat anak itu merasa bersalah dan akan membekas pada psikologi anak, ya, dan akan sadar dengan tidak sadar kita mengecewakan. Ini buat anak itu sakit dalam segi psikologinya. Jadi kalau sebagai manajer ini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang motivasi anak untuk melakukan sesuatu. Nah, sebentar kita lihat di penerapan segitiga restitusi, ya. Terus selanjutnya kita disudah, ya. Ini ada pertanyaan yang biasanya kita mengatasi siswa yang bermasalah. Biasanya begini pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti membuat orang tersebut merasa bersalah. Kamu tidak benar karena kamu melakukan kesalahan seperti ini, berarti kita berarti sebagai penghukum. Ayolah lakukan sesuatu demi bapak ibu. Ayolah menyapu demi kenyamanan sekolah kita, berarti kita posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, terus ada lagi permintaan, ya, ada pernyataan. Apa kamu tidak mau mendapat stiker bintang hari ini? Maksudnya penghargaan ini, ya. Ini berarti kita sebagai pemantau. Terus kalau pertanyaan kita seperti ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita lemparkan kepada anak-anak supaya biasanya ini yang bagus, ini yang tangannya ada guru BK, ya, BK. Jadi sebagai manajer supaya memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri anak supaya mereka menyadari kesalahannya dan memperbaiki dan mencari jalan solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ini dari kelima posisi kontrol di atas, maka posisi kontrol yang digunakan oleh seorang pendidik sebaiknya adalah sebagai manajer. Karena dalam menangani masalah, pendidik mempersilahkan muridnya untuk bertanggung jawab
atau untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menentukan solusi atas permasalahan sendiri dengan menggunakan metode segitiga restitusi, sehingga murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya. Sekarang kita lihat nih restitusi dalam hal ini penerapan segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga restitusi? Karena ada segitiga bentuknya ini dalam menangani siswa dengan menempatkan posisi kita sebagai posisi manajer, posisi kontrol kita sebagai manajer. Itu pertama kita validasi dulu tindakan, ya. Terus yang kedua, setelah kita validasi tindakan, kita stabilkan identitas perilaku anak. Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Yang pertama kita lihat dulu menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah merupakan bagian dari proses pembelajaran, sehingga nantinya akan menggeser dari nilai identitas yang gagal karena dia berbuat kesalahan menjadi identitas yang sukses atau yang positif terhadap dirinya. Itu menstabilkan identitas. Contoh-contoh kalimat itu yang seperti ini: berbuat salah itu tidak apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak-anak yang harus melakukan kesalahan, kita tuntun dulu dengan pertahankan dengan kalimat ini. Atau saya juga pernah melakukan seperti itu, tetapi begini. Jadi kita tuntut mereka. Kamu berhak melakukan itu. Nanti sebentar Bapak Ibu ada video demonstrasi kontekstual saya yang tidak akan dilihat cara penerapan segitiga restitusi dalam menangani masalah siswa yang dalam mengalami masalah yang dilakukan oleh peserta didik kita. Itu tadi menstabilkan identitasnya. Jadi kita stabilkan dulu identitas mereka dari identitas yang gagal, yang salah, ya, menjadi identitas yang positif, gitu. Terus yang kedua, validasi tindakan. Kita validasi dulu tindakan. Menurut teori kontrol tadi bahwa semua tindakan manusia itu, baik tindakan yang buruk maupun tindakan yang baik, pasti ada tujuannya atau ada maksud tertentu. Jadi oleh karena itu, validasi tindakan dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku adalah wujud upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, di mana pemikiran guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi pemikiran yang positif atau teori kontrol tadi, yang nantinya guru dapat mengetahui dan mengakui kebutuhan anak didiknya sehingga mampu memperbaiki hubungannya. Jadi misalnya kalau kita tanpa melakukan validasi tindakan itu kita menangani masalah itu, anak-anak nanti kayak ada yang dendam dengan kita karena kita memaksakan kehendak apa yang kita inginkan terhadap anak. Jadi seperti pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan atau yang digunakan biasanya ini, kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita gali dulu pada tindakan. Apa alasannya dalam melakukan suatu kesalahan? Di situ dia terjawab untuk memenuhi kebutuhan apa yang dilakukan. Apakah kebutuhannya untuk senang, atau kebutuhannya untuk bertahan hidup, atau kebutuhan yang bagaimana. Jadi kita validasi dulu tindakannya mereka. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa pada dasarnya kita itu melakukan sesuatu itu termotivasi secara internal. Ketika identitas sosial telah tercapai pada langkah yang menstabilkan identitas dan tingkah laku yang salah yang divalidasi itu pada langkah yang kedua, maka anak itu akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percayai. Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan keyakinan itu seperti ini pemandunya, ya. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai kebajikan apa yang kita sepakati? Atau nilai-nilai kebajikan apa yang telah kamu langgar? Jadi tuntunan kita seperti itu. Jadi baik Bapak Ibu untuk lebih memahami bagaimana posisi kontrol kita sebagai manajer, terus memahami kebutuhan peserta didik dalam melakukan kesalahan, itu dituangkan dalam menangani setiap permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan segitiga restitusi. Pemandunya, ya. Jadi di sini ada contoh dalam menerapkan segitiga restitusi.
Anies pajak. Sambil menunggu Bapak Ibu videonya, bagaimana, masih semangat? Sudah mengantuk ya. Bagaimana kita Masih ambil semangat. yang begini supaya jangan jadi yang bagusnya ini, yang penerapan segitiga restitusi ini, kita juga guru mata pelajaran atau guru kelas bagus, tapi yang lebih bagus lagi adalah guru PK ya. Dalam mengenai kasus supaya anak-anak itu jangan benci sama guru PK karena kasih hukuman terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan untuk menghasilkan peserta didik menjadi pribadi yang bertanggung dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan, 3. Menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga nantinya akan menggeser nilai identitas gagal menjadi identitas yang sukses. 2. Validasi tindakan. Validasi tindakan dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku adalah wujud dari upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, di mana pemikiran guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi pemikiran yang positif, yang nantinya guru dapat mengetahui dan mengakui kebutuhan anak didiknya, sehingga akan mampu memperbaiki hubungannya dengan anak didiknya. 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, peserta didik diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk merangsang motivasi intrinsik anak, sehingga anak mampu mengakui keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Khairul Azam tidak mau belajar dan memilih keluar saat pembentukan kelompok belajar karena satu kelompok dengan kita. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana kabarnya hari ini Khairul Azam? Alhamdulillah sehat Bu. Khairul, tadi saat pembagian kelompok belajar, kamu marah-marah sambil meninggalkan kelas ya? Iya Bu, habisnya saya kesal Bu karena belajar satu kelompok dengan kita. Apa hanya dengan kita saja yang kamu kesal atau dengan teman yang lain? Hanya kita saja Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu marah-marah dan memilih keluar setelah mengetahui bahwa kita satu kelompok belajar dengan kamu. Iya Bu, saya kesal karena saat mengikuti diskusi kelompok kita selalu bermain dan mengganggu Bu. Oh begitu ya, wajar kalau begitu kamu merasa kesal dan tidak mau belajar dengan kita. Kalau ibu berada di posisi kamu, pasti ibu juga akan merasa kesal. Identitas ya, apa selanjutnya yang kamu lakukan supaya anak itu jangan merasa kesal? Belajar satu kelompok dengan kita, sebaiknya saya keluar Bu. Coba kamu pikirkan, apakah tindakan marah-marah dan memilih keluar kelas dengan tidak mengikuti pelajaran merupakan tindakan yang baik buat kamu dan dapat menyelesaikan masalah? Tidak Bu. Menurut kamu, kesepakatan kelas apa yang telah kamu lakukan? Saling menghormati dan menghargai serta selalu aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Bu. Menurut kamu, apa saling menghormati dan menghargai serta selalu aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu penting? Penting Bu. Baiklah, kalau begitu, jika saling menghormati dan menghargai serta selalu aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu penting,
Maka nilai-nilai kebajikan apa yang harus kamu lakukan saat bertemu dengan teman yang selalu mengganggu seperti kita? Sabar, toleransi, dan disiplin, Bu. Saya harus sabar menghadapi teman yang selalu mengganggu ketika sedang berdiskusi atau saat proses kegiatan atau belajar berlangsung, sehingga memberikan sifat toleransi yang akhirnya dapat mendisiplinkan saya saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Oh, baiklah, terima kasih ya. Sekarang silakan kembali ke kelasmu ya. Ya, Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke kelas saja ya. Dalam pembelajaran bulan bisa. Bukan Naya Octavia tidak dapat mengikuti. Kasus kedua, Naya Octavia sering terlambat ke sekolah sehingga menyebabkan Naya Octavia tidak dapat mengikuti pelajaran IPA di jam pertama. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana kabarnya hari ini, Naya? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu perhatikan hari ini kamu sering tidak mengikuti jam pertama untuk mata pelajaran IPA. Iya, Bu. Menurut kamu sudah berapa kali kamu tidak hadir pada mata pelajaran IPA setiap jam pertama? 3 kali, Bu. Apa kamu tidak mengikuti pelajaran pada jam pertama hanya untuk mata pelajaran IPA saja? Tidak, Bu. Baiklah, kita cari jalan solusinya ya. Naya senang tidak kalau selalu mengikuti setiap mata pelajaran di jam pertama? Senang, Bu. Menurut Naya, apa alasannya sehingga Naya sering tidak mengikuti pelajaran IPA di jam pertama? Saya tidak mengikuti setiap pelajaran IPA di jam pertama karena saya terlambat datang ke sekolah. Menurut Naya, apa yang membuat Naya sering terlambat datang ke sekolah? Karena terlambat bangun gara-gara main HP sampai larut malam, Bu. Oh begitu ya, setiap orang pasti akan terlambat pagi kalau tidurnya sampai larut malam. Menurut Naya, apa semua mata pelajaran di jam pertama itu penting? Iya, Bu, sangat penting. Kalau semua mata pelajaran di jam pertama itu penting untuk diikuti, maka kesepakatan kelas apa yang kamu langgar? Datang di sekolah atau masuk kelas dalam tepat waktu, Bu. Menurut kamu, apakah dengan datang ke sekolah atau masuk ke dalam kelas tepat waktu itu penting? Penting, Bu. Baiklah kalau begitu, jika dengan datang ke sekolah atau masuk ke dalam kelas tepat waktu itu penting, maka nilai kebajikan apa yang harus kamu lakukan agar kamu datang ke sekolah atau masuk ke dalam kelas tepat waktu? Disiplin, Bu. Saya tidak akan main HP lagi sampai larut malam agar tidak terlambat bangun pagi dan tidak datang terlambat di sekolah sehingga saya dapat mengikuti pelajaran di jam pertama. Baiklah, terima kasih. Sekarang silakan kembali ke kelasmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Octavia, siswa kelas 91 SMP Negeri 8 Buton. Setelah saya melakukan diskusi ini, maka saya harus selalu disiplin menghargai waktu dengan tidak main HP sampai larut malam supaya bangun pagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang sebagai gambaran ya. Mungkin yang pelaksananya nanti Bapak Ibu lagi akan menentukan langkah-langkah bagaimana dalam menangani kasus itu supaya anak-anak tersebut dia tidak merasa terbebani dengan aturan-aturan atau aturan-aturan atau hukuman-hukuman yang kita lakukan atau yang kita terapkan, tapi anak-anak tersebut akan termotivasi dalam dirinya atau disebut dengan motivasi intrinsik tadi supaya bisa memperbaiki setiap kesalahan. Jadi kesalahan itu ya perbaiki itu bukan kita yang tentukan, mereka sendiri yang tentukan kesalahan ini yang tentukan cara untuk memperbaiki kesalahannya itu. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya atau yang bagaimana? Masih semangat? Semangat. Kalau saya sebut SMP 5 Buton,
Jawabannya adalah semangat, tetap semangatnya. SMP Negeri 5 Buton. Tetap semangat. Ya, ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan tugas dari kami beserta CGP Kabupaten Buton Angkatan 11. Ya. Dan kita akhiri kegiatan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Semoga penerapan budaya positif ini dapat terlaksana di sekolah kita. Jadi langkah awal mungkin Bapak Ibu membuat dulu kesempatan kelas ya. Kesempatan kelas demi menerapkan budaya positif di sekolah kita. Ini merupakan bagian dari kurikulum Merdeka, yaitu menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Ibu tentang kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh CGP? Kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh peserta CGP tentang budaya positif di sekolah sangat membantu saya, terutama dalam menempatkan posisi kontrol saya sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Iya, terima kasih Bu atas tanggapannya. Ya, sama-sama Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Pada kesempatan ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sejenis suatu kesepakatan kelas yang akan kita yakini, di mana kesepakatan itu mengandung nilai-nilai kebajikan yang akan kita yakini dan kita akan laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi keyakinan kelas itu yang akan bos sebentar adalah kalian dengan ibu tidak buat kesepakatan, ya. Jadi kesepakatan itu mirip-mirip dengan peraturan kelas atau tata tertib kelas. Misalnya peraturan kelas atau tata tertib kelas yang sudah ada itu misalnya apa? Peraturan kelas di sini. Misalnya dilarang minum teh. Ya. Jadi kalimat itu adalah beberapa peraturan. Dilarang minum teh saat melakukan ulangan atau asesmen. Jadi kita buat kalimatnya, kata dilarang itu kan kata negatifnya, kita buat menjadi kalimat yang positif menjadi suatu kesepakatan, yaitu jujur saat melaksanakan ulangan. Jadi jujur itu berarti kalian harus jujur. Kalian yakini nilai kejujuran itu ada pada diri kalian dan akan kalian laksanakan. Yang kesepakatan kelas lagi, misalnya berdoa sebelum mulai pelajaran atau sebelum mulai pelajaran dengan sungguh-sungguh. Itu adalah suatu keyakinan, ya. Yang keyakinan itu yang akan tertanam pada diri kalian sehingga kalian bisa melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi itu adalah suatu keyakinan yang merupakan kesepakatan antara saya dengan kalian, ya. Bisa dipahami perbedaan antara aturan tata tertib dengan keyakinan tadi. Sekarang kita buat keyakinan kelas yang berisi kesepakatan tadi. Kalian tulis di kertas ini, ya. Sebentar, baru setelah selesai kalian hasilnya tempel di sini. Ya, lagi. Kesalahannya pilih yang mana? Ya. Oh, saya mau ini misalnya karena saya sering diganggu teman, kok berarti saya maksudnya tidak membuli teman, ya, atau saling menghargai. Nah, jadi tergantung kalian mau pilih yang mana. Bisa dipahami? Bisa. Silakan tulis apa yang kalian yakini yang harus kita sepakati. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai pola
potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk bangun, bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantang Bilang apa ini? Jadi keyakinan yang kalian sudah tulis ya, akan menjadi kesepakatan kita ya. Iya, Bu. Nah, ini ada berapa ini Ibu akan lihat yang akan menjadi kesepakatan di kelas 91. Oh, ini tulisannya terbalik. Mana ini? Kita mau tempel. Saling menghormati, saling membantu. Jadi kesempatan kelas atau keyakinan yang ada yang kalian buat itu Ibu baca sekarang ya. Dan mudah-mudahan ini keyakinan ini akan kalian laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada paksaan dari ibu guru ya. Terus yang pertama, kali kesepakatan atau keyakinan yang pertama, membantu teman yang sedang kesusahan. Ya bagus ya. Jadi kita harus membantu teman yang sedang kesusahan. Itu ada merupakan nilai dari apa itu? Kepedulian kalian terhadap kelas. Ya. Terus yang kedua apa ini? Menjadikan pribadi yang lebih bertanggung jawab dengan jawab terhadap apa yang dilakukan. Ya, diyakini tanggung jawabnya. Terus yang berikutnya belajar dengan sungguh-sungguh saat proses belajar mengajar. Sepakat? Belajar dengan sungguh-sungguh saat proses belajar mengajar. Di sini tidak ada yang bermain dengan sungguh-sungguh ya. Iya, Bu. Terus yang kedua menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Sepakat. Kita punya saling menjaga kebersihan dalam kelas. Kemudian saling mengingatkan, saling menjaga untuk menjaga kebersihan dalam kelas. Terus yang berikutnya saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama. Sepakat? Sepakat. Yang berikutnya ini sama menjaga kebersihan kelas. Apa ini? Datang di sekolah atau di dalam kelas tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Terus selanjutnya melaksanakan piket kebersihan kelas sesuai jadwal. Bagaimana ini sepakat? Sepakat. Jadi terus selanjutnya apa ini? Tadi saling menghormati sudah ya? Iya. Hari ini ada kesepakatan yang berikutnya. Berpakaian rapi setiap hari sesuai dengan aturan sekolah. Bagaimana sepakat? Sepakat. Jadi di sini dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kesepakatan yang kalian buat ya. Nanti kesepakatan ini kita akan buat atau tulis di
atau manila, ya, baru kita tempel di kelas. Dan kesepakatan itu akan kalian lihat atau keyakinan kalian lihat setiap hari. Oh, kalau misalkan ada yang tidak menjaga kebersihan, oh berarti orang tersebut telah melanggar keyakinan di nomor berapa? Ya, bisa dipahami? Bisa. Jadi mudah-mudahan keyakinan atau kesepakatan yang menjaga keyakinan kita ini akan kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab tanpa ada paksaan dari orang lain. Bisa dipahami? Bisa. Mungkin sekian perbuatan kesepakatan kelas kita hari ini. Nanti kita akan terapkan pada proses pembelajaran berikutnya. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kalian, kesepakatan kelas yang kita buat kemarin itu ada beberapa kesepakatan kelas, ya. Jadi di sini ibu minta siapa di sini yang mau tulisannya? Nanti ibu minta Nadine maju di depan dikasih teman yang lain. Membacakannya untuk menulis kesepakatan kelasnya di sini. Ya. Siapa yang bantu? Saya. Maju. Siapa lagi? Saya. Nah, maju. Nah, nanti kalian bacakan tulis ya. Sini tulis keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kalau sudah ditulis, sudah diulang di kalimat yang termamu, jangan ditulis ya. Bisa semua nanti baru kita lihat bersama ya. Dengan kelas yang kita sepakati, ini di sini setelah kita rangkum ada 12, ya. Itu pertama berdoa sebelum dan sesudah belajar, ya. Yang kedua saling menghargai, menyayangi dan bekerjasama. Yang ketiga harus datang ke sekolah tepat waktu atau datang ke sekolah tepat waktu, ya. Harusnya bisa dihilangkan. Yang keempat berpakaian rapi setiap hari sesuai dengan tata tertib yang ada. Melakukan kebersihan kelas sesuai jadwal, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. 7. Mengadakan senam pagi setiap hari Jumat dan menggunakan atau menyalakan pakaian olahraga. Selalu hadir atau selalu jujur saat mengikuti asesmen. Membantu teman yang sedang kesusahan. Kamu ganggu saya. Teman tanpa ada kepedulian, bagus tanpa ada kepeduliannya. Terus belajar dengan sungguh-sungguh saat proses pembelajaran. Dan yang terakhir berteman dengan semua siswa tanpa memandang suku ras dan agama. Ya,
bagaimana dari 12 keyakinan kelas ini ada yang berasa keberatan? Ya. Kalian sudah sepakat ya? Ya. Meyakinkan atau sebagai bukti bahwa kesepakatan ini adalah merupakan keyakinan ini adalah merupakan kesepakatan kita semua, maka ibu minta maju satu-satu untuk menulis nama dan tanda tangan. Ya, Bu. Ya. Misalnya nomor 1, tulis namanya siapa? Di sini, misalnya nomor 1, Bukadas. Tulis lagi di sini tanda tangan, nomor 1 tanda tangan. Nomor 2, nomor 2 tanda tangan supaya tanda tangannya jelas ya. Kalau sudah tulis sini, kembali ke sini. Bisa? Bisa. Kalau dari yang bantu yang ini, ada penang tidak ada? Penang. Di baju. Tulis namanya di sini. Lanjut berikutnya, di belakangnya. Ada yang enggak? Ayu.
Menghargai setiawan, tetapi dalam kira. Ada yang bertanya? Mudah-mudahan kalian sudah tanda-tangani kesepakatan kita tentang kelas hari ini dan kita akan laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tapi di sini saja perbuatan kelas hari ini tidak terjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan buku bahasa Indonesia buku gurunya. Perkenalkan, nama saya Toib Ahmad Mukadas, siswa SMP Negeri 5 Buton dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Rana Demabula, siswa SMP Negeri 5 Buton dari kelas 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandini Marayu, siswa SMP Negeri 5 Buton dari kelas 9A. Nama saya Muhammad Alamin Cinau, siswa SMP Negeri 5 Buton dari kelas 9A. Sangat senang. Aku sangat senang. Senang. Senang sekali. Sangat penting. Sangat penting. 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 Buat kita untuk lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Dapat menjadikan kita untuk lebih menghargai orang lain. Dapat membuat kita untuk menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Dapat menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi.